Sekarang Palu sedang melakukan PPKM level 4, yaitu pembatasan untuk kitanya itu kemana-mana gitu ya. Beberapa aturannya itu beberapa restoran, kayak restoran gitu, tempat makan ya. Sekarang kita belum boleh dine in, hanya bisa take away dulu gitu. Kemudian sekarang dibuka lagi pos-pos perbatasan seperti pos perbatasan Watu Sampu, Pantoloan, Taweli. Jadi semua orang yang mau masuk ke Kota Palu itu dibatasi ya. Mereka harus membawa pertama yaitu sertifikat vaksin, walaupun misalnya baru vaksin pertama. Kemudian kedua itu harus pakai masker yang 3 lapis. Terus yang ketiga itu harus juga membawa swab antigen. Jadi sekarang ini benar-benar upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Semoga bisa berhasil ya, Roa. Nah, sekarang karena ada PPKM ini, Mama Zalfa juga sekarang tidak mau terlalu banyak pergi-pergi ya. Karena Mama Zalfa kan juga sudah umur ya, Roa. Belum Papa Zalfa, terus Zalfa juga masih kecil. Jadi kita sekarang lebih banyak untuk berada di rumah. Karena ya begitulah. Untuk protection ya, untuk proteksi diri gitu deh, Roa. Tapi alhamdulillah karena begini juga ya, Mama Zalfa juga sudah punya waktu lagi untuk bisa berjumpa dengan Roa sekalian. Roa, Mama Zalfa senantiasa berdoa ya, semoga Roa semua dilindungi dan diberi kesehatan selalu. Bagi yang sedang sakit, semoga segera dipulihkan sakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Nah, Roa, hari ini Mama Zalfa ingin berbagi apa ya? Mama Zalfa ingin memberikan informasi tentang aloe vera, manfaatnya ya. Nah, aloe vera ini kakak sepupu saya pernah mengalami pembengkakan jantung. Kemudian dia dia minum jus. Jadi ini aloe vera di jus, dia minum secara rutin. Dan alhamdulillah dia bisa sembuh selama 6 bulan kalau tidak salah ya, dia sembuh. Kemudian ini juga aloe vera bagus untuk asam lambung. Tapi bagaimana cara membuatnya ya? Nah, sekarang Mama Zalfa ingin membaginya pada Roa. Semoga bermanfaat. Lidah buahnya dipotong ya. Terus didiamkan selama 4 jam. Ini supaya getah kuningnya ini keluar ya. Kalau saya diamkan dulu selama 4 jam ya, sampai getah kuningnya semuanya keluar, baru kemudian saya akan bersihkan. Roa, ini sudah didiamkan ya. Jadi setelah dipotong lidah buayanya itu dibiarkan begini ya, dia diam berdiri sehingga keluar kuningnya itu tuh. Tapi ini sudah kelamaan ya, saya kasih biar akhirnya dia kuningnya sudah mengering. Nah, jadi supaya getah kuningnya dari lidah buaya ini keluar, karena getah kuningnya itu yang gatal ya. Setelah itu kita potong ininya ya, karena kita tidak akan memakai durinya. Ini dimakan pagi hari ya, perut kosong. Jadi kemudian ini saya potong-potong gini ya. Supaya mudah mengupasnya. Nah, setelah itu ini kulitnya dipotong. Nanti yang kita akan pakai hanya dagingnya ya. Nanti setelah ini akan kita cuci dengan air hangat sampai lendirnya itu hilang. Jadi dagingnya aja yang kita makan ya. Kalau saya makan, ada orang lain di jus, tapi saya lebih suka kalau saya makan. Saya taruh madu sedikit. Ini sangat bagus ya, untuk kayak iritasi di dalam. Kalau sepupu saya, dia minum jus, dia karena dibilang ada pembengkakan jantung karena hipertensi. Jadi dia makan ini, dia minum jusnya, dibuat jus. Kalau dia sih dia buat jus ya. Dia buat jus
selama 3 bulan pembengkakannya hilang. Alhamdulillah dia boleh sembuh. Jadi saya dapat resep juga ini dari beliau ya. 6 bulan kalau tidak salah akhirnya dia sembuh. 3 bulan dia sudah merasakan sudah ringan, sudah ini dan sudah enakan. Terus 6 bulan ya alhamdulillah sudah sembuh. Tapi ini untuk yang penyakit kayak ada iritasi di dalam juga ya, karena ini ya lidah buaya sebenarnya kalau kita kena sunburn itu terbakar matahari ya, itu ini lidah buaya ini dipakai, oleskan ke bagian yang luka bakar. Bahkan kalau misalnya kita di dapur kena uap itu. Nah, Roa ini kan sudah 2 kali. Nah, ini ketiga kalinya ya. Pokoknya harus sampai ini air hangat ya. Air hangat, pakai air yang suam-suam. Apa namanya? Suam-suam kah apa? Pokoknya dia punya lendir harus sampai, karena nanti dia gatal. Jadi dalamannya ini yang kita ambil ya. Kalau yang suka mau di jus ya silahkan. Tapi kalau saya suka makan saja. Makan begini, makan mentah. Ini lagi ya, sudah ketiga kalinya ya. Nah, Roa, dari 2 lidah buaya tadi ya, setelah dibersihkan dapatnya segini ya. Segini sudah dibersihkan, sudah dicuci bersih. Nah, setelah begini, kalau saya suka makannya langsung begini saja. Terus kemudian biar enak rasanya, saya campurkan madu. Ini madu Yaman ya. Nanti dicampur dengan madu baru saya makan. Zalfa, keko. Sekarang Zalfa, sekarang saya campur dengan madu ya. Madunya kental betul. Soalnya saya taruh di dalam fridge ya. Itu Zalfa. Sebelum kita mengkonsumsinya, baiklah Mama Zalfa akan coba membacakan apa saja ya manfaat dari aloe vera itu atau lidah buaya. Yaitu pertama, bisa mengatasi kulit kering. Jadi karena lidah buaya ini mengandung mineral, enzim, antioksidan, vitamin A, C, dan E. Kemudian bisa menghilangkan jerawat. Ketiga, bisa dipakai untuk membersihkan makeup, terutama bagi yang memiliki kulit sensitif ya. Mengatasi mata bengkak, mempercepat penyembuhan luka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan gel atau krim lidah buaya ke kulit dapat mempercepat proses penyembuhan luka bakar derajat ringan, derajat 1 dan 2. Bahkan sebuah penelitian menemukan bahwa lidah buaya lebih efektif dibandingkan salep yang biasa diresepkan untuk luka bakar ringan. Iya betul, Mama Zalfa sudah memang biasanya pakai begini. Kalau kena uap, kena uap terus kulitnya kayak terbakar, Mama Zalfa oleskan lidah buaya. Zalfa juga biasanya kalau dia sariawan, Mama Zalfa oleskan lidah buaya juga karena dia belum bisa pakai betadine. Jadi Mama Zalfa pakaikan lidah buaya. Jadi kalau dia mau makan juga tidak apa-apa. Kemudian di sini juga bisa meredakan gatal dan ruam kronis. Kemudian bisa membantu pemulihan cold sore atau luka akibat virus herpes simplex. Selain karena melembabkan, manfaat ini dapat diperoleh karena lidah buaya memiliki sifat antivirus. Terus bisa mengatasi psoriasis, bisa menurunkan kadar gula darah, melancarkan buang air besar, gitu. Tapi ini lidah buayanya harus dibersihkan kayak tadi ya. Jadi benar-benar bersih. Nah sekarang Mama Zalfa akan menuangkan madu ya, biar ada rasa gitu. Sebenarnya lidah buaya ini kalau dimakan dia tidak ada rasanya. Biasanya Mama